Kalau saya kalah, apa yang kamu mau challenge dari saya? Tapi kalau kamu kalah, kamu pakai jilbab. Ya udah, kamu juga pakai jilbab. Oke, boleh, saya pakai jilbab. Baik. Baik, kalau saya kalah, saya pakai jilbab. Kalau kamu kalah, kamu pakai hijab juga ya. Pakai mukena atau pakai kerudung. Siap? Siap. Oke, siap, gas. Gas teman-teman, janda ujung, jaga ujung. Oh iya. Tengah layar, guys. Halo, penonton dia 1K kok. Tapi begini Widya, walaupun dengar dulu Widya. Tapi walaupun kamu punya penonton itu 2K, tetapi di tempat saya ini ada lelaki-lelaki soleh sama wanita-wanita yang soleha pengen melihat kamu menutup aurat dengan sempurna. Itu pasti kamu kalah. Karena orang-orang baik itu dia suka melihat orang lain itu menjadi baik. Begitu. Karena hakikatnya kecantikan seorang wanita itu, iya dengar dulu. Hakikat seorang wanita itu ketika kita mau melihat kecantikannya itu ketika dia menutup aurat. Kita pakai kerudung itu bukan kita orang baik, tetapi insya Allah kita menjadi baik dengan melakukan perintah-perintah Allah itu. Begitu. Tapi pakai hijab itu nggak bisa dipaksa, itu harus dari hati sendiri. Oke, sabar. Dengar dulu. Ketika kamu kerja di salah satu perusahaan, apakah kamu harus mentaati segala aturan-aturan perusahaan itu? Kalau kita kerja ke perusahaan. Iya. 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 Ya iya, mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap, kita harus patuhi aturan perusahaan-perusahaan itu. Kan? Kalau tidak kita bisa dikeluarkan dari perusahaan itu, bisa dipecat. Nah, kita ini hidup di dunia, kita butuh Allah. Yang mampu membahagiakan kita hanya Allah. Begitu. Yang mampu membahagiakan kita karena Allah. Jadi, aturan-aturan Allah harus kita taati. Begini, kamu dengar saya. Kita semua pengen bahagia. Tetapi terkadang kita mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara Allah. Akhirnya, bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan kehancuran yang kita dapatkan. Kita butuh Allah. Yang mampu membahagiakan kita adalah Allah. Yang mampu memberi rizki kita adalah Allah. Tetapi kita tidak mau mentaati segala perintah-perintah Allah. Bagaimana Allah mau kasih yang terbaik buat kita? Bukankah di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk? Jadi pasangan kita baik dan buruk itu tergantung pilihan kita sih. Kalau kamu berbuat baik, ya kamu mendapat kebaikan. Kalau kamu berbuat buruk, ya kamu mendapatkan keburukan. Bukankah ketika kita kerja di perusahaan, mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap, kita harus mentaati segala aturan perusahaan itu. Nah, sekarang kita hidup di dunia. Kita ini tidak ada niat untuk datang ke dunia ini, melainkan ditatangkan oleh Allah ke dunia ini dengan aturan-aturan. Kalian punya aturan ini. Taati seluruh aturanku, maka apa yang kalian inginkan aku berikan. Ya ibadi, ana urid wa anta turid wa la yakulu ila ma urid. Wahai hambaku, aku punya keinginan, kalian pun juga punya keinginan. Tetapi yang berlaku adalah keinginanku, kata Allah. Dan barang siapa menunaikan keinginanku, maka aku akan tunaikan keinginannya. Apa keinginan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Salah satu memakai kerudung adalah ibadah. Begitu. Iya. Coba, apalagi kau mau bantah, coba. Iya, semua itu benar. Iya sudah benar, belum siap. Benar harus diikuti. Tapi aku belum siap. Tapi aku belum siap, Abang. Ketika kamu kerja di salah satu perusahaan, kamu tidak suka dengan aturan itu, mau tak mau harus kamu taati. Kalau tidak, kamu pindah ke perusahaan lain. Kalau kamu sudah di dalam Islam, kamu harus mentaati. Iya. Sekarang simpelnya begini, Widya, simpelnya begini. Ini saya tanya sama kamu. Simpelnya begini. Rambut ini aurat atau bukan? Kalau perempuan? Iya, benar. Aurat. Menutup aurat itu wajib atau tidak? Wajib. Nah, kalau hal yang wajib kita tidak lakukan, dengar. Kalau hal yang wajib kita tidak lakukan, dapat dosa atau tidak? Ya, dapat. Dapat dosa. Oke. Ketika manusia mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di mana? Belum tahu.
milih-milih lagi dia. Ujung-ujungnya milih dia. Milih dia. Itu. Ya belum Manusia tahu, karena kalau aku mati pun juga belum pernah masuk Oke. surga, belum juga pernah masuk neraka. Iya, yang saya tanyakan, ketika ada orang mati dalam keadaan berdosa, tempatnya di mana? Aduh, hijab. Katanya sih di neraka. Nah, sudah pakai katanya. hijab kau kalah kau. Kalau udah pakai hijab. Ada kawannya Oten tapi tidak terlalu banyak ini, makanya agak ngel-ngel sedikit. Doakan semoga dia menjadi wanita yang soleha ya. Allahumma inni aku as'aluka pakai mar'atu hijab. soleha. Ya Allah, jadikan wanita ini wanita yang soleha. Silakan. Ini aku pakai hijab ini. Kalau ada mukena, pakai mukena saja. Mukena atau hijab, mukena lebih bagus. Bukannya harus Gitu. ke kamar belakang di tempat sholat. Emang kalau ke kamar belakang mesti naik ojek kah? Harus pesen Ih. Gojek dulu soalnya. Tuh langsung ada tapping di sini Widya. Bang, bilang sama dia 50 juta plus seperangkat alat sholat maharnya. Gas? Langsung DM. Oh, tidak. Takut. Oh, takut. Aku nggak Apa yang percaya kamu sama takuti? laki-laki. Kalau kamu nggak percaya sama laki-laki, berarti kamu juga nggak percaya sama orang tuamu. Orang tua aku udah meninggal, makanya bapakku aja yang. Iya, bukan masalah dia meninggal atau tidak. Kalau kamu tidak percaya laki-laki, berarti kamu tidak percaya bapakmu. Ya percaya bapakku. Iya. Ayo pakai hijab. Dia ada kawan Oten Bentar, tapi sedikit aku teman-teman, pakai- makanya agak ngeyel-ngeyel sedikit. Ya emang Widya itu orang ngayal. Bentar, aku pakai efek dulu. Pakai efek Ya, pakai cookies jilbab, dulu, ya. nanti pakai efek cookies dulu, nanti baru aku on cam ya kan. Oke, Ayo siap. sambil Doakan main. teman-temannya. Ya Udah Allah, pakai gini dulu, mau nanti pacar. abis pakai. Ya enggak. Kamu pakai dulu. Pakai dulu, habis pakai baru kita match lagi. Karena saya mau ceramahin kau. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Amin. Ya Allah, ini tinopo to caca. Bentar, ih susah kali nih hijab. Begitu teman-temannya. Tugas kita itu dua. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ya, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran, ya. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru bi'adihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Hendaklah melihat kemungkaran di depan mata kalian, apabila mampu cegah dengan tangan maka cegahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu cegah dengan tangan maka cegah dengan lisan. Apabila tidak mampu cegah dengan lisan maka bencilah dalam hati bahwa itu adalah kemungkaran, ya. Nah, ini kita bercoba mencegah dengan lisan. Kita datangi dalam tidak memakai kerudung, tidak menutup aurat, kita tinggalkan dalam menutup aurat. 5 perempuan yang kita ketemu begitu, insya Allah 2 yang istiqomah, itu sudah bisa menjadi transferan amal buat kita. Insya Allah ya, bersedia. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Kan? Ini seperti yang film tapping apa dalam banget. Mirhab Cinta ya. Ini. Coba teman-teman, kalau bilang cantik tapping 1. Daya bang. Aku. Tuh, Masya Allah. Begini Widya, Masya Widya, Allah. Widya, Ya. Widya, saya tanya sama kamu dulu Widya. Kita semua ini pengen bahagia, benar tidak? Benar. Benar. Tetapi kesalahan di diri kita itu kita mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Kenapa kita tidak pernah mencari kebahagiaan dengan cara Allah? Contohnya begini, kamu ini kan sudah pernah mencari kebahagiaan dengan caramu sendiri, ya. Kamu sudah pernah mencari pasangan hidup dengan caramu sendiri. Nah, tetapi kamu mencari kebahagiaan dengan caramu sendiri itu ternyata gagal. Ya, gagal. Kenapa kita melihat sekarang rumah tangga itu anak durhaka kepada orang tua, istri selingkuh, suami selingkuh, istri durhaka kepada orang tua, suami tidak menafkahi istri. Kenapa rumah tangga kita menjadi seperti itu? Coba, kenapa rumah tangga kita menjadi seperti itu? Jadi kamu harus simak baik-baik, kamu dengar. Rusaknya rumah tangga seseorang itu bukan karena tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya mobil, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, tidak punya anak, bukan.
Tetapi rusaknya rumah tangga seseorang itu karena tidak ada agama di dalam. Seandainya di rumah tangga itu kita hidupkan agama, maka apa kata Allah? Walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minasyama'i wal ard. Apabila satu kampung itu, satu negeri itu, satu rumah tangga itu bertakwa dan beriman kepada Allah, maka Allah turunkan keberkahan dari langit dan keluarkan keberkahan dari bumi. Terus kenapa rumah tangga kita sekarang ini kacau? Nah, mulai dari sekarang kamu niat baik-baik, lakukan baik-baik, ya, berbuat baik-baik, insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kamu. Ingat, kalau tidak punya bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Minta kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan wanita yang baik untuk lelaki yang baik, wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Kalau kamu ingin mendapatkan lelaki yang baik, yang mampu membimbing kamu di dunia maupun di akhirat, yang mampu mewujudkan rumah tangga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahman, maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah, ya. Wa hablum minallah wa hablum minan nas. Jika hubunganmu dengan Allah sudah kamu perbaiki, maka insyaallah Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia, ya. Boleh, makanya intinya begini. Enggak? Kenapa? Silakan. Apa mau kau tanyakan? Udah sholat, udah baik, udah nurut, apapun yang dibilang suami nurut. Terus kenapa lakinya masih bejat, mau pengen perempuan sana, mau pengen perempuan sini gitu? Ini buat mantan suami ya. Oke, baik. Begini, ketika keinginan kita tidak bertepatan dengan kehendak Allah, ketika keinginan kita tidak bertepatan dengan kehendak Allah, maka di situ Allah suruh kita untuk bersabar, sehingga ada wasta'inu bisobri wassalat. Jika kamu terus bersabar, kamu menjaga solat, terus bersabar, maka Allah akan singkirkan dia, Allah kasih yang terbaik. Karena janji Allah dalam Al-Quran, wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Sekarang kamu sudah berusaha baik, solat, ngaji, segala aturan-aturan Allah sudah kamu laksanakan. Tetapi kenapa saya mendapatkan suami yang tidak baik? Semoga dengan amalanmu itu bisa merubah suamimu itu menjadi lebih baik. Tetapi kalau suamimu tidak berubah menjadi lebih baik, maka Allah akan gantikan dengan suami yang lebih baik. Begitu. Tetapi jika keinginanmu bertepatan dengan kehendak Allah, maka di situ Allah suruh kita banyak-banyak bersyukur. Sehingga dalam Al-Quran ada Quran surah Ar-Rahman, fabi ai ala irabbikuma tukadziban. Terkadang kita bertanya-tanya dalam hati seperti ini. Ya Allah, saya sudah taati perintahmu, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah haji, saya sudah umroh, saya menjaga sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa saya tidak tinggalkan. Tetapi kenapa kok suami saya begini terus ya Allah? Nah di situ kamu diuji. Makanya itu dikatakan wasta'inu bisobri wassalat. Carilah pertolonganku dengan sabar dan sholat. Ingat, ya. Inna ma'al usri yusro. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Siapa tahu dengan perbuatan amalmu itu Allah menjadikan suamimu itu yang terbaik. Tetapi jika suamimu tetap jadi begitu, maka yakinlah Allah akan singkirkan dia, Allah ganti dengan yang terbaik. Karena janji Allah itu pasti, lelaki yang baik untuk wanita yang baik, lelaki yang buruk untuk wanita yang buruk. Ya, begitu. Dan di sini ada yang tapping. Poligami diizinkan. Bukannya menyakiti hati itu tidak boleh. Padahal begini. Padahal wanita itu maunya itu cuma satu, nggak mau dipoligami. Baik. Masalah poligami ya, Quran surah An-Nisa ya. Di Al-Quran itu Allah katakan seperti ini. Nikahlah kamu 2, 3 dan 4. Ingat, perhatikan baik-baik. Nikahlah kamu 2, 3 dan 4. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah 1. Bisa adil tidak? Coba bayangkan keadilan. Adil menurut manusia dengan adil menurut Allah itu sangat berbeda. Adil menurut manusia, jika kita berdua mendapat uang 50.000, maka kamu 25.000, saya 25.000, itu adil menurut kita. Benar tidak? Benar?
Nah, tetapi kalau adil menurut Allah itu berbeda. Jika kamu mempunyai 2 orang anak dan kamu membagi warisannya kepada dia, maka seorang laki-laki ini mendapatkan 2 kali lipat daripada seorang perempuan. Tidak adil, tapi menurut Allah adil. Makanya itu ada ayatnya di belakang itu. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah satu. Kalau mampu berlaku adil, ya silakan. Kalau tidak mampu berlaku adil, satu. Dan itu pun kalau istri diizinkan. Kalau istri tidak diizinkan, ya tidak bisa. Contohnya begini, kutanya sama kamu dulu. Kutanya sama kamu baik-baik ya. Misalnya saya kasih analogi begini. Saya ini mau nikah sama nikah sama istri saya. Atau begini, ada orang baru habis nikah. Setelah itu mereka pergi bulan madu. Naiklah motor, cilaka mereka. Kena musibah, cilaka. Istrinya gila. Tapi dia cinta istrinya. Coba. Sementara istri harus melayani batin, menafkahi zohir dan batin. Bagaimana dia bisa melayani suaminya kalau dia sudah gila? Tetapi suaminya tidak mau melepaskan istrinya karena dia saking cinta, dia pengen dirawat. Maka Islam datang membawa solusi, nikah bisa dipoligami. Begitu. Kalau agama Kristen beda. Pernah begitu kamu dengar ya? Kalau di Kristen itu, itu kan apa yang dipersatukan Tuhan tidaklah dipisahkan oleh manusia. Benar tidak? Itu di Kristen ya. Itu di Kristen. Saya ini kan penginjil juga ya. Nah, jadi ada istrinya itu. Jadi mereka kalau nikah mereka tidak bisa bercerai lagi. Selain suaminya mati atau istrinya mati baru bisa mereka menikah. Nah, tiba-tiba mereka bulan madu, cilaka, suaminya itu langsung gila. Istrinya kan tidak bisa cerai, istrinya rawat sampai 4 tahun loh. Begitu 4 tahun suaminya sembuh, istrinya yang gila. Jadi suaminya rawat lagi. Begitunya suaminya sembuh, istrinya gila. Jadi di dalam Islam poligami itu solusi buat kita. Ya, bukan satu kewajiban, itu solusi. Kalau kamu mengizinkan suamimu nikah lagi, itu boleh. Tapi kalau kamu tidak diizinkan, berarti itu tidak boleh. Ya, itu kebebasan, itu pilihan dari kalian. Paham sampai sini? Makanya itu ada ayatnya terakhir. Nikahlah kamu 2, 3, dan 4. Apabila tidak mampu berlaku adil, maka kembalilah satu. Pertanyaannya bisa adil atau tidak? Kalau cuma gaji honor, mau bagaimana istri 2? Istri 1 saja kita duduk dengan kawan-kawan langsung, nak panggil ayahmu pulang. Bagaimana kalau 2? Oke ya Widya ya, semoga pertemuan kita ini bisa menjadi satu berkah, bisa menjadi satu keridhaan Allah kepada kita, dan saya selalu mendoakan Widya tetap istiqomah dan menjadi wanita yang soleha. Allahumma inni as'aluka mar'atus soleha. Ya Allah, jadikanlah wanita ini wanita yang soleha ya. Dan semoga Allah mudahkan segala urusanmu di dunia maupun di akhirat. Allah lancarkan rezekimu dan Allah kasih kamu lelaki yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Minta kepada Allah ya. Minta kepada Allah, insya Allah Allah kasih yang terbaik. Oke? Oke Widya? Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.